Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak mood aja nih, lagi sedih, lagi galau berat, yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat? Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudu, sholat, Allah Akbar, selesai sholat, hilang tuh bete, berarti benar, hasbunallah, hasbiyallah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah, sholat, begitu selesai sholat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup, belum hilang juga nih. Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, udah puasa, tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu, atau mau cari kopi, berarti belum hasbun, belum cukup, masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Salat ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu? Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah. Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh. Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tu'ta, minta kepada saya, nanti saya akan kabulkan." Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? "Amma ilaik fala." Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, nggak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa? Kita ketika nggak usah api yang membakar rumah lah, nggak usah kebakaran, hal sepele aja. Masalah perasaan, masalah lapar. Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa Dajjal. Kira-kira kalau sekarang Dajjal keluar, kita selamat gak? Cari tahunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita nggak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang, "Pa, lapar." Bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya itu. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman. Umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita.
Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini, dan sering benar. Kalau ada yang keliru, itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya, contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama, kan? Kita cari ilmu, kita cari iman. Kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya, kan gitu ya? Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa, enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu udah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu nggak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya jarang konsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide, itu bukan saya banget lah. Modalnya tuh benar-benar saya mengonsep materi, mencari bahan, itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan, baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampein. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang, kita doa, ya Rabbi, mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi, dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah? Ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar